sekali nelayan mahasiswa seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini para pimpinan yang tergabung dalam Aliansi Akses Cibubur telah melakukan rapat koordinasi, teknis lapangan sudah selesai dan persiapan lomba juga sudah selesai. Kemudian hasil rapat hari ini dan kemudian juga nanti akan meminta komentar daripada masing-masing pimpinan federasi dan konfederasi yang hadir pada acara ini. Untuk itu saya persilahkan Mas Arif untuk menyampaikan hasil rapat Aliansi Aksi Cibubur pada tanggal 8 September 2022 di Sekretariat Bersama ASD di Jalan Taman Raya Cilandak. Silakan Mas Arif. Taman Cilandak Raya. Ya, Terima kasih, Bung Gain dan kawan-kawan pimpinan serikat buruh pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjalankan rapat rencana aksi unjuk rasa dari aksi juta buruh pada tanggal 10 Oktober 2022. Rapat sedikit memanas karena memang tidak ada respon yang baik yang menunjukkan dari pemerintah ya, yang selama ini begitu banyak aksi, begitu banyak demo, pemerintah sampai saat ini tidak mengeluarkan respon sedikit pun. Maka rapat kali ini pun juga akibatnya menjadi nggak ramai ya, karena orang sudah gergetan ya, sudah emosi dan lain-lain ya, tetapi alhamdulillah kami dari Aksi Buruh, para pimpinan pihak buruh yang bekerja tetap dengan kepala dingin memutuskan bahwa tanggal 10 Oktober kita akan aksi unjuk rasa besar-besaran. Diharapkan semuanya bisa, semua anggota bisa turun di jalan dengan tuntutan batalkan kenaikan harga BBM, cabut undang-undang Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan hentikan pembahasan KUHP ya. Apabila tidak direspon, maka kami meminta agar Bapak Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami berharap pemerintah serius menanggapi permasalahan kami, masalah masyarakat dan khususnya masalah pekerja, karena tuntutan kami sederhana dari buruh adalah kenaikan BBM yang upahnya saja tidak naiknya sangat kecil dengan dalam Omnibus Law, maka kehidupan makin berat dan ini pasti dirasakan oleh seluruh Indonesia. Maka kami berharap agar Pak Presiden memperhatikan apa yang menjadi tuntutan kami. Kalau tidak ada respon yang baik, maka dengan terpaksa kami meminta Bapak Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian yang kami sampaikan. Ya, sebelum kita beraksi tanggal 10 Oktober, kami akan melakukan long march dari Serang menuju Jakarta. Ya, judulnya Serang Istana. Ya, sekali lagi mohon ada respon yang baik dari pemerintah.
Begitu slogan yang kami sampaikan. Terima kasih. Sudah bro, Pagi. sudah bro, sudah bro. Maju nanti. Lawan. Oke, terima kasih Mas Arif. Sekian daripada KSPSI. Nah, ini kita minta tanggapan, komentar, himbauan, juga seruan dari masing-masing pimpinan federasi yang ada untuk disampaikan. Kita mulai dari ujung, dari KSPI, Bung Ismail. Dari sana, bapak duluan, Pak. Langsung dari sana, dari sana. Baik, dari SPSI Pendidikan kami berharap untuk seluruh buruh untuk bersatu demi kejayaan kita, demi kesejahteraan kita, termasuk keluarga kita maupun anak-anak kita. Mari kita berjuang apa yang diharapkan, semoga kita berhasil dan tetap kita berdoa agar semua kegiatan aman, damai tentunya, dan didengar oleh pemerintah. Pada saat-saat apa yang kami minta itu tentunya buruh akan bergerak, berjalan, dan kompak selalu. Itu aja, makasih dari bidang pendidikan. Oke, lanjut Bung Ismail dan KSPI sekaligus perkenalkan diri pada pemirsa baik dalam dan luar negeri. Baik, terima kasih Bung Daeng. Saya Ismet dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau DPPGSI. Saya kira keputusan kita untuk melakukan aksi bersama pada tanggal 10 Oktober itu bukan sesuatu yang biasa saja, tapi aksi yang memang kita buat dan lakukan mengingat aksi kita pada tanggal 10 Agustus lalu ternyata sampai hari ini pemerintah dalam hal ini pimpinan Jokowi Ma'ruf Amin belum juga merespon tuntutan yang disampaikan oleh kita atas nama kelas buruh Indonesia, di mana sampai hari ini Omnibus Law itu tetap dipertahankan sebagai satu undang-undang yang sudah kita rasakan betul situasinya di lapangan atau di pabrik-pabrik. Ditambah lagi pada tanggal 3 September kemarin pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin juga menambah beban berita bagi kelas buruh Indonesia, yaitu kenaikan harga BBM yang kalau kita hitung dari BBM subsidi itu antara 31 sampai 32% dalam hal ini Pertalite dan solar. Dan kalau kita hitung juga selama tahun 2022 kenaikan dari pertama itu sampai 62%. Ini sesuatu yang tindasan yang luar biasa terjadi kepada rakyat Indonesia, pada kaum buruh Indonesia, di mana kita tahu bahwa sejak 2 tahun terakhir upah buruh itu rata-rata nasional itu hanya naik 1,09%, artinya di bawah 2%. Bahkan banyak daerah yang justru tidak mengalami kenaikan, tapi dengan kenaikan harga dan lain sebagainya, tentu beban derita tambahan buat kelas buruh, kaum tani, di pedesaan, dan kaum miskin kota di perkotaan ini makin beban deritanya makin tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Omnibus Law yang hari ini menjadi dasar daripada pemerintah untuk melakukan kebijakan menaikkan harga BBM dan lain sebagainya di selain situasi dunia dan lain sebagainya. Tapi itu adalah dasar bagi pemerintah untuk terus memberikan tekanan kepada rakyat Indonesia. Nah, jadi mau tidak mau Jokowi harus mendengarkan tuntutan rakyat yang akan kita sampaikan sama-sama nanti pada tanggal 10 Oktober. Mau tidak mau Jokowi harus memastikan bagaimana BBM segera diturunkan. Itu satu. Yang kedua, Omnibus Law dicabut. Yang ketiga, dalam hal ini segera memerintahkan kepada kementerian dalam Menteri Tenaga Kerja bagaimana tahun 2023 upah buruh naik, tidak hanya berpacu pada PP 36, tapi bagaimana upah buruh naik dengan kebutuhan real kaum buruh di berbagai macam tempat di Indonesia ini. Nah, jadi kita GSPI bagian dari aliansi aksi sejuta buruh sudah menginstruksikan kepada seluruh badan pimpinan organisasi untuk terlibat dalam aksi ini dan bergabung dengan kawan-kawan di berbagai macam tempat
kita melakukan aksi bersama-sama tanggal 10 Oktober 2022. Hidup guru! Hidup guru! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lanjut, Rais. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam juang buat teman-teman yang ada di daerah, khususnya di daerah timur. Semoga bisa kita ramaikan segera forum-forum juang di wilayah saya. Apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan dan pimpinan presidium seperti itu, ini terkait dengan soal kebijakan yang begitu banyak mungkin telah menyengsarakan kehidupan kita, rakyat khususnya. Dan dari sisi kita, kebijakan itu akan terus terjadi ketika kita tidak bergerak, ketika kita diam, dan ketika kita acuh saja dalam berbagai kebijakan itu. Apakah mental kita sudah sampai sejauh itu? Saya rasa teman-teman itu tidak demikian. Tapi khusus rakyat Indonesia sekarang. Sehingga saya hanya bisa mengimbau bahkan mungkin hari ini bukan hanya mengimbau ya. Jadi harus mendesak kepada diri kita masing-masing. Ayo segera dulu satu kali saja akhir penderitaan itu. Nah, lanjut, Bung Yasuli. Mewakili. Saya mau mewakili lem. Ini KSPC tadi. Ya, masih suaranya kalau Berdiri, Pak. Berdiri, Pak. Biar kelihatan di kamera. Kan Bapak ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. bahwa aksi tanggal 10 Oktober itu kan sebenarnya rentetan dari aksi yang sudah kita laksanakan, dan harapan kita kali ini pemerintah mendengar apa yang menjadi tuntutan kaum buruh, di mana kaum buruh sudah sangat disusahkan oleh kebijakan-kebijakan negara yang sama sekali tidak berguna. Salah satunya adalah Omnibus Law, lalu dihajar lagi dengan DPR, yang kita tahu semua bahwa itu tidak berbanding lurus dengan kenaikan UMP atau upah yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita tahu tadi sudah dikatakan oleh kawan-kawan, kenaikan hanya 31 sampai 32%. Untuk kenaikan BBM, tetapi sementara kenaikan upahnya hanya 1,9% yang didapat oleh kaum buruh. Jadi memang barangkali pemerintah Jokowi ini tidak ingin mengesahkan rakyatnya, mengesahkan kaum buruh, dan kelihatan juga bahwa upah murah yang sedang berjalan di negara ini terus akan dilakukan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Untuk itu kami minta kepada pemerintah negara Indonesia melalui Presiden Jokowi agar segera mendengar atas tuntutan-tuntutan keinginan kaum buruh yang ada di Indonesia, agar tadi pertama segera mencabut Omnibus Law dengan mengeluarkan perpunya, kedua segera turunkan kenaikan BBM yang selama ini sudah berjalan. Hal itu akan menjadi pemicu dari bertambahnya kaum miskin yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak. Bapak kita yang ganteng ini, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, singkat saja, tabung Omnibus Law turun tanpa presiden. Terima kasih. Bro. Nah, lanjut. Berdiri, Pak. Biar kelihatan gantengnya. Kami dari Serikat Pekerja RTMM, Rokok, tembakau, makanan dan minuman. rokok, tembakau, makanan minuman. Suksesan aksi Cipta Buruh 10 Oktober 2022. Mari berbondong-bondong ke istana. Terima kasih. Wes, nah lanjut. Kang Komsinur di depan dulu. Baru SPRI, baru Miko, baru Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asep Salim Samin, Ketua Kursi. Yang pertama, mohon berdasarkan pekerja seluruh Indonesia. Tanggal 10 untuk membuktikan pekerjaan ini perjuangan. Apapun bentuk organisasinya, kita sukseskan. Karena bukti nyata bahwa Omnibus Law merusak bangsa Indonesia. Omnibus Law telah merugikan bangsa Indonesia, dan Omnibus Law telah merasakan kesengsaraan bangsa Indonesia. Untuk itu, sekali lagi wakasimu bihabla jami'a wal tafarruqu. Bergabunglah, bersatulah untuk melawan rejim yang beranjak ini. Yes. Ya. Untuk itu sekali lagi
kita bersatu untuk melawan rejim yang tidak tahu diri, yang tidak tahu terima kasih telah dipilih oleh rakyat, tapi menyengsarakan rakyatnya. Oke. Yang kedua, saya mengingatkan tsunami PHK sebentar lagi akan melanda kita semua. Dan itu sudah dirasakan oleh anggota kami di Bandung, sudah mulai Apino dan lain sebagainya menyetujui untuk diadakannya PHK massal. Yang kami dengar katanya, mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau benar, berarti ada persekongkolan antara pemerintah dengan perusahaan. Maka untuk itu kita wajib berdiri melawan. Sebagaimana 10 November pahlawan-pahlawan kita turun ke jalan, turun bergerak menghancurkan Gerani, dan sekarang pun kita harus turun bergerak menghancurkan Gerani Joko Widodo dengan rekan-rekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPRI. Silakan. SPRI. Silakan perwakilan SPRI. Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SPRI cuma menghimbau jangan lupa tanggal 10 Oktober untuk berbondong-bondong datang di istana. Untuk apa? Sampaikan aspirasi kawan-kawan dulu semua. Jangan sampai terpendam di hati dan tidak tersampaikan di umum. Mungkin itu maju terus orang urus. Oke, info. Masih info silakan. Perwakilan dari Aliansi Rakyat Membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hidup bro. Kepadamu rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, mari bersama-sama kita bergerak, bersama-sama kita berjuang, bersama-sama kita merebut kembali kedaulatan rakyat. Rejim hari ini telah mengkhianati rakyat. Rejim hari ini telah semena-mena pada rakyat. Di mana undang-undang harap jadah itu telah diberlakukan oleh rejim, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu telah menyatakan inkonstitusional. Belum lagi rejim telah menaikkan harga BBM, di mana meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Sudah hilang perbedaan kita, sudah hilang warna-warna bendera kita. Cukup di bawah merah putih kita berjuang bersama. Cukup dengan merah putih kita kembali rebut kedaulatan rakyat. Ingat, 10 Oktober hari perlawanan rakyat. 10 Oktober hari di mana rakyat menunjukkan kembali kedaulatannya. Dan 10 Oktober akan kita kenal sebagai hari serang istana. Rakyat Indonesia. Yang melawan BBM. Ini dari Parekraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewi dari Parekraf. Saya juga ibu-ibu, emak-emak, saya juga pekerja. Saya juga mahasiswa. Jadi mari kawan-kawan semua yang di luar sana bergabung dengan kita untuk menyuarakan hati kita, bangkit bergerak atau diam ditindas. Tanggal 10 November jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi kembali kami sampaikan ulang-ulang kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya Fernando dari Federasi Sepeda Transportasi Nasional. Kepada yang terhormat dan yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, sudah banyak prediksi perekonomian akan jatuh dan akan gelap di tahun 2023 yang akan datang. Sekaranglah saatnya Pak Jokowi sebagai presiden mengambil sikap menjepit rakyat, kaum buruh, pekerja, tani dan nelayan, atau tetap memuaskan oligarki. Bila pilihan Bapak Presiden itu tetap berpihak pada oligarki, maka bukan tidak mungkin kegelapan tersebut pasti terjadi. Tapi kalau Bapak melihat bahwa kegelapan itu harus dilawan, tinggalkan oligarki. Karena tidak ada sejarahnya oligarki itu memiliki jiwa sosial, tidak ada sejarahnya. Selamatkan bangsa dan negara ini.
cukup besar biayanya bila nanti terjadi hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Ekonomi yang menggerakkan roda ekonomi sebenarnya adalah kami, rakyat pekerja kaum buruh. Mohon dicatat Pak, kembali saya sampaikan, yang menyelamatkan ekonomi nasional tahun 98 adalah rakyat kecil. Dengan menggerakkan ekonomi rakyat kecil, insya Allah ekonomi bangsa kita akan selamat dari resesi ekonomi. Tapi kalau Bapak tetap berpaling pada oligarki, semakin Bapak berpaling dari oligarki, semakin oligarki akan menghisap tulang-tulang dan sumsum rakyat kita. Dan rakyat kita pasti akan melawan. Rakyat kita pasti akan melawan seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan kami tersebut. Mumpung masih ada waktu, mumpung belum terlambat, mari bersama selamatkan nasib bangsa dan negara ini. Mohon didengar dan mohon ditangkap Bapak Presiden, persoalan-persoalan Republik ini bukan hanya persoalan material, tapi persoalan jiwa dan semangat. Early warning sudah terjadi Pak, kanjuruhan. Jangan biarkan negara kita ini berjalan dalam rel dan jurang yang gelap. Saya yakin dan percaya, bila Bapak mencabut Omnibus Law, undang-undang monster, di mana Omnibus Law tersebut merupakan memiliki jiwa dan semangat liberalis dan materialis, dan Bapak mencabut juga atau mengembalikan keadaan BBM seperti sedia kala serta membatalkan RUKHP, kami bersedia untuk bekerja sama dengan Bapak untuk menyelamatkan Republik ini. Ingat Pak, saya ambil contoh, saya ambil sederhana bahwa buruh pekerja yang menggerakkan roda ekonomi. Harga satu bungkus rokok Rp20.000. Tapi berapa biaya produksi? Hanya Rp9.000. Rp11.000 itu kemanain? Kamilah kaum buruh pekerja tani dan nelayan yang membayar biaya pajak baik itu PPh 19 maupun PPh 21. Bahkan kamilah kaum buruh pekerja tani dan nelayan yang membayar pajak APBN dan APBD untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kalian semua. Tapi ingat, kami tidak ikhlas bila APBN dan APBD tersebut digunakan untuk yang bersifat ria dan persampahan. Mohon garis bawahi, rakyat Indonesia tidak akan ikhlas. Karena apa? Karena mereka tidak setuju bila APBD dan APBD tersebut disalahgunakan bagi kepentingan oligarki. Mohon dicatat Pak, sekali lagi kami himbau, mari bersama-sama menghadapi situasi dan keadaan yang penuh kegelapan di tahun 2023 yang mendatang. Namun bila tidak, semakin Bapak menjepit rakyat, semakin Bapak menjepit buruh, tani, dan nelayan, maka semakin keras rakyat dan buruh tani dalam melawan tindakan tersebut Pak. Saya pikir itu dulu gambaran dari saya, dan saya tidak akan beberapa pertanyaan lebar karena situasi memang sudah menuju kepada jurang-jurang kegelapan. Kita tinggal tunggu waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya. Selamat sore teman-teman sekalian, saya Karel dari KSPN. Teman-teman sekalian, pada hari ini kami bersepakat di tanggal 10 itu kita harus mengosongkan pabrik. Kita harus keluar semua, kita menuju istana. Kita minta Pak Jokowi itu memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Karena apa yang kita hadapi sekarang ini suasana yang cukup memprihatinkan buat kita dan rakyat Indonesia. Jadi kita harus bergerak bersama-sama tanggal 10 ini. Kita tunjukkan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Teman-teman sekalian, kaum buruh, sekali lagi kita tidak boleh lagi melihat siapa orang itu, siapa benderanya, atau apa dia dari partai ataupun dari serikat buruh dari mana. Tapi kita harus bersatu karena kita punya misi yang sama. Kita harus membangkitkan semangat hidup rakyat kita terutama buruh, karena kita ini sudah cukup terpuruk hidupnya. Teman-teman sekalian, sekali lagi kami mohon kita bangkit, kita lawan penindasan ini. Karena tanpa teman-teman bangkit, kami tidak ada artinya apa-apa. Semua
akan terjadi semua apa yang kita dapatkan untuk mengangkat harkat martabat buruh dan bangsa ini ada di tangan kita semua. Mari kita sama-sama bangkit tanggal 10. Kita tunjukkan bahwa kita adalah yang memegang kedaulatan ini. Mereka hidup buruh. Nah, dari perwakilan Banten, silakan. Tuan rumah Longmas. Berdiri, Pak. Terima kasih. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, cita-cita dari bangsa adalah mensejahterakan dan memerdekakan rakyatnya. Kita lihat sekarang ini, begitu gelombang-gelombangnya demokrasi rakyat Indonesia, tapi apa katanya? Nah, kami tetap akan melawan hingga satu, cabut Omnibus Law, turunkan BBM, sejahterakan rakyat. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Nah, sekarang kita minta perwakilan dari Mama ARMN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah perang tanpa darah. Dan sampai saat ini rakyat belum sadar jika perang sudah akan usai dan rakyat dimatikan dalam hidup. Jadi catat, tanggal 10 Oktober 2022 adalah proses perubahan yang akan dilakukan oleh rakyat. Oleh karena itu seluruh rakyat, seluruh emak-emak, kosongkan dapur, kosongkan pabrik, dan hentikan aktivitas, turun ke patung kuda atau istana. Tanggal 10 Oktober 2022 adalah serang istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan saya cuma satu, rakyat bersatu kita pasti akan menang. Dan ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Tanggal 10 Oktober 2002 kita akan sama-sama kita akan duduk di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, bahwa ini tadi pendapat-pendapat para pimpinan-pimpinan yang hadir dalam rapat teklab hari ini di Sekber. Nah, yang perlu kita ingatkan kepada seluruh, khususnya kepada anggota serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung dalam aliansi aksi serikat buruh dan para serikat-serikat buruh yang juga berdiri, yang mungkin empati, simpati atau memiliki keinginan untuk bergabung, kita tetap terbuka selebar-lebarnya dalam rangka mensukseskan aksi tanggal 10 Oktober. Nah, saya ingatkan kepada anggota di sini, pimpinan-pimpinan kalian sudah berjibaku, sudah habis-habisan, sudah mati-matian memperjuangkan apa yang kalian pertanyakan hari ini. Tapi kembali lagi kepada anggota, kami tuntut sekarang Anda untuk sama-sama terlibat dalam aksi 10 Oktober yang akan datang. Kita serang istana, kita duduk di istana. Itu yang kita minta, tidak usah banyak alasan, jangan lagi kalian banyak tuntutan macam-macam. Inilah itulah. Nah, sekarang kita minta Anda untuk berpartisipasi sebesar-besarnya, seikhlas-ikhlasnya demi memenangkan tuntutan kita kepada pemerintah Jokowi. Dan saya ingatkan, tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang membuatkan. Jadi jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kita. Kapan sebanyak sebesar mana kita mau memperjuangkan yang kita perjuangkan hari ini? Toh yang kita perjuangkan ini sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konstitusi. Pemerintah Jokowi sudah melanggar amanah konstitusi dengan membuat undang-undang yang berjiwa liberalis, yang menentang amanah konstitusi. Kenapa kalian harus takut? Tidak perlu lagi ada ditakutkan. Nyawa kalian sudah di leher. Serikat pekerja nanti hanya tinggal dongeng, tinggal cerita ke cucu kita bahwa dulu bapak saya pengurus serikat pekerja. Serikat pekerja tidak ada lagi. Maka dari itu kita minta untuk segera cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat, dan kita minta dukungan kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia untuk bersama-sama, khususnya wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, kita pusatkan aksinya di Istana Negara. Dan untuk 30 provinsi lainnya di luar provinsi tersebut, silakan Anda melakukan aksi di pusat-pusat pemerintahan. Ajak semua elemen masyarakat. Jangan lagi serikat buruh mengeksklusifkan dirinya. Sudah tidak perlu lagi itu. Kita tidak perlu memandang apapun. Hari ini sangat jelas musuh kita adalah kekuasaan yang menindas. Jadi hanya satu kata, kawan, lawan. Lawan. Asa
kalian harus berani. Kalian harus berani keluar dari pabrik-pabrik. Ketika pabrik-pabrik itu menjadi kosong, itu hanya menjadi rumah-rumah hantu. Ketika kalian mogokkan, ketika keluar hentikan produksi, mesin-mesin pabrik hanya menjadi mesin-mesin tua yang siap dijual di kilo. Begitu juga ketika kalian hentikan produksi, modal-modal kapitalis itu tidak bisa berputar. Yang menggerakkan roda ekonomi adalah kaum buruh Indonesia. Kalian harus bangga sebagai buruh Indonesia. Dalam rangka aksi 10 Oktober ini kita bergerak mencabut undang-undang Omnibus Law, tolak kenaikan harga BBM, tolak RUKUHP, turunkan harga-harga demi menjaga harga dan martabat kaum buruh Indonesia yang hari ini sudah diikat-ikat oleh rezim Joko Widodo. Maka dari itu, jika tuntutan kita tidak dipenuhi oleh rezim penindasan ini, maka lebih baik Jokowi mundur dari jabatannya. Begitu kawan. Sekali lagi saya ingatkan, tidak berubah nasib kaum jika bukan kaum itu sendiri. Dan jangan kalian berharap kepada kekuatan lain kecuali kekuatan kita sendiri. Kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita ajak semua elemen-elemen untuk bersama-sama membersamai kaum buruh. Jadi para ormas, pondok pesantren, ulama, mahasiswa, sudah ayo bersatu bersama kami. Tanggal 10 Oktober kita tunggu Anda di depan istana. Dari Serang ke istana, kita duduk di istana, cabut undang-undang Omnibus Law, tolak kenaikan harga BBM, tolak RUKUHP, turunkan harga-harga, atau Jokowi mundur. Demikian respon kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Bangkit bangun alam. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Presiden, Menteri, DPR itu adalah amanah-amanah rakyat. Mereka sudah melanggar konstitusi.